Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sebelumnya kita aturkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah kota Bima, itu wali kotanya dan juga yang mewakilinya serta juga para pengurus masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka di akhirat dan diberi ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah jika penguasa begitu memperhatikan keagamaan masyarakat, karena tugas penguasa bukan cuma untuk memperbaiki duniawi masyarakat tapi juga memperbaiki agama mereka. Maka dukungan baik moral maupun materi yang diberikan dari pemerintah harus kita apresiasi, dan kita jangan lupa untuk sering mendoakan mereka agar mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan untuk menjelaskan tentang agungnya ilmu dan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Sungguhnya ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an tidak diperintahkan Allah untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Dan ilmu memiliki banyak keutamaan. Di antara buku yang terbaik menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah kitab Miftah Daris Sa'adah karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau sebutkan 3 jilid buku tersebut isinya tentang keutamaan ilmu. Puluhan tentang keutamaan ilmu. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit dari apa yang beliau sampaikan agar kita termotivasi menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan ini agar kita bisa memahami kenapa para ulama begitu semangat menuntut ilmu. Kalau kita baca misalnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya talabul ilmi afdalu minan nafilah, bahwasanya menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mudhakaratul ilmi sa'atan afdalu min qiyamil lail, bahwasanya mudzakarah, mengulang-ulang ilmu, murajaah ilmu sejenak lebih afdal daripada salat malam. Hal ini kenapa bisa demikian? Karena keagungan ilmu. Karena orang yang ibadah, dia hanya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan orang menuntut ilmu. Dia adalah ibadah al-muta'addiyah, al-ibadat al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya kepada masyarakat umum. Berbeda dengan orang yang beribadah untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, jika ada seorang yatafarraq, dia konsentrasi untuk menuntut ilmu sehingga dia tidak bekerja, maka dia berhak diberi zakat. Kenapa? Karena di kemudian hari dia akan memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya butuh kepada dunia tapi juga butuh kepada siraman rohani untuk kebahagiaan mereka. Berbeda dengan seorang yang hanya sibuk untuk ibadah, tidak dikasih zakat, disuruh bekerja. Oleh karenanya ilmu dan menyebarkannya adalah jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wajahiduhum bihi jihadan kabira." Wahai Muhammad, berjihadlah bihi ay bil Quran, dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Allah namakan berdakwah dengan ilmu adalah jihad yang besar. Padahal ketika turun surat Al-Furqan, turunnya di Mekah, yaitu surat Makkiyah, yang ketika itu Rasulullah SAW belum disyariatkan untuk berjihad untuk melawan orang-orang musyrikin yang mendolimi Nabi SAW, dan belum diperintahkan untuk jihad, bahkan dilarang untuk berjihad. Rasulullah SAW hanya diperintahkan untuk berdakwah, tetapi Allah menamakan dakwah tersebut dengan
jihadan kabira, jihad yang besar, jihad dengan ilmu. Oleh karenanya para ulama membagi jihad menjadi dua. Jihad bisinan wa jihad bil lisan. Jihad dengan pedang yaitu angkat senjata. Kalau ada musuh yang menyerang, kalau ada orang-orang yang ingin mengambil negeri kaum muslimin, maka kita berjihad. Ya. Kalau ada yang menghalangi dakwah, maka kita berjihad, ya. Tetapi ada jihad yang lain, yaitu jihad bil lisan, yaitu jihad dengan dakwah, dengan ilmu, dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan berjihadlah melawan orang-orang munafik. Bagaimana jihad melawan orang munafik? Dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Karena orang munafik tidak boleh diperangi dengan pedang karena mereka adalah KTP-nya Islam. Maksud saya, begitu agungnya ilmu sampai orang yang berjuang mendakwakan ilmu disebut dengan mujahid. Dengan tersebarnya ilmu, dampaknya luar biasa. Kalau ilmu tersebar, maksiat berkurang. Maksiat berkurang. Kenapa maksiat tersebar di mana-mana? Karena masyarakat tidak dibekali dengan ilmu. Ketika masyarakat dibekali ilmu, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang haram. Kenapa sekarang orang banyak meninggalkan riba? Karena banyak dai-dai yang menyebarkan tentang bahayanya riba, bahwasanya riba adalah maksiat. Kenapa sekarang orang mulai meninggalkan kesyirikan? Karena ada yang menjelaskan bahwasanya jimat, jambi-jambi, dukun-dukun adalah kesyirikan. Sementara kalau kita mundur puluhan tahun sebelumnya, banyak orang yang pakai jimat, banyak orang yang minta kepada mayat, banyak orang yang percaya sama dukun. Tapi dengan ilmu maka berhentilah apa? Kesyirikan. Dengan adanya ilmu maka syariat akan diagungkan. Karena di sana ada orang-orang yang tidak suka dengan syariat, senang kemaksiatan tersebar. Seperti orang-orang liberal yang tidak suka dengan syariat Islam, bahkan memusuhi syariat Islam, ingin mengganti syariat Islam, tidak suka dengan syariat Islam, bahkan mengatakan dalam buku-buku mereka, seperti dalam buku Fikih Lintas Agama yang ditulis oleh para liberalis, bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak bisa diterapkan sekarang. Itu hanya cocok untuk diterapkan 1400 tahun yang lalu. Kita tidak boleh menafsirkan dengan tekstual, tapi dengan kontekstual. Sehingga akhirnya di antara fatwa mereka bolehnya homoseksual. Coba kira-kira kalau homoseksual diperbolehkan, menurut syariat Islam rusaklah manusia, rusaklah rumah tangga, rusaklah anak-anak. Sehingga dinormalisasikan sampai sekarang usaha untuk melegalkan homoseksual. Siapa yang menyerukan itu di antaranya adalah orang liberalis. Kalau tidak ada ilmu, rusak masyarakat Islam. Rusak masyarakat Islam. Maka ilmu harus disebarkan. Ilmu harus disebarkan. Dengan ilmu maka kita menjaga masyarakat. Orang sedang beribadah, menepis dari pemikiran-pemikiran tidak benar, semuanya dengan ilmu. Oleh karena ilmu adalah jihad fi sabilillah. Demikian juga para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan Adam di atas para malaikat. Para malaikat, makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat. Ya. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang dan mereka pasti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam sehingga Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kenapa? Dengan ilmu. Maka Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah ajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, itu ilmu tentang hal-hal tersebut. Kemudian Allah tanyakan kepada malaikat, coba sebutkan nama-nama hal-hal tersebut. Malaikat tidak tahu. Maka nampaklah kemuliaan Adam di atas para malaikat. Maka malaikat pun disuruh sujud kepada Adam sebagai bentuk hormat kepada Adam alaihissalam. Bagaimana ilmu tidak agung sementara ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Allah muliakan nabi dan rasul dengan apa? Dengan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, mereka mewariskan ilmu.
Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu dia telah mengambil bagian besar dari warisan para ulama. Lihatlah dengan ilmu, maka banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis mengkritik sebagian kaum sufiyah yang ekstrim, yang mencela orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagian mereka menyangka ngapain menuntut ilmu tidak beribadah. Tentunya muslim yang benar menggabungkan antara ibadah dengan apa? Dengan ilmu. Dan dalam agama kita banyak ibadah-ibadah yang dibangun di atas ilmu. Seperti contohnya rukun iman. Rukun iman apa? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari kiamat, hari akhirat dan juga pada takdir. Ini banyaknya dibangun di atas ilmu. Dia bukan praktek ibadah salat, bukan praktek puasa, tapi belajar. Allah turunkan ayat-ayat tentang keagungan Allah, harus kita pelajari. Kalau enggak belajar gimana tahu keagungan Allah? Sampai Allah menurunkan ayat-ayat tentang keagungan malaikat, tentang kisah-kisah para rasul. Ini semua ibadah. Ibadah yang tidak disertai dengan praktek anggota tubuh, tapi ibadah yang disertai dengan berfikir, berwawasan. Maka banyak ibadah yang dibangun dengan murni di atas ilmu. Kalau orang tidak belajar tentang hari kiamat secara detail, apa tahapan-tahapan yang akan dilewati ketika di alam barzah? Dia akan mengalami namanya dhaq, himpitan ketika di kuburan. Kemudian dia akan mengalami namanya fitnah kubur. Kemudian dia akan mengalami namanya nikmat atau adab kubur. Ini dia harus pelajari. Kemudian bagaimana ketika dibangkitkan, apa yang dia alami ketika itu. Mulai dibangkitkan dalam kondisi telanjang, mulai dibangkitkan ketika dia masih dalam kondisi tidak dengan mengetahui bagaimana kondisi tahapan-tahapan akan dilewati oleh seorang pada hari kiamat kelak, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia lewati ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian materi diturunkan dalam jarak 1 mil, kemudian Allah datang mulai persidangan. Kemudian ada namanya hisab, ada mizan, ada zulmah, ada sirat, ada neraka, ada surga. Ini semua dengan belajar. Tidak belajar gimana mengetahui perinciannya. Semakin orang mengetahui perincian tentang rukun iman, semakin tinggi imannya di sisi Allah dan semakin kedudukannya mulia di sisi Allah. Caranya bagaimana? Bukan dengan hanya sholat terus, bukan hanya dengan puasa terus, bukan hanya dengan zikir terus, harus belajar. Harus belajar. Maka jangan membatasi ibadah kepada Allah hanya dengan apa? Ibadah secara fisik. Di antara ibadah yang agung adalah menuntut ilmu. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam sampai rela meninggalkan dakwah kepada kaumnya demi untuk menuntut ilmu. Padahal Nabi Musa alaihissalam kalimullah, orang yang telah Allah berbicara langsung dengannya. Padahal dia sudah punya ilmu yang cukup untuk masuk surga, dan dia sudah punya cukup ilmu untuk membimbing umatnya untuk masuk surga. Tetapi ketika Allah kabarkan bahwasanya ada orang yang punya ilmu yang dia tidak punya, maka dia semangat untuk bertemu dengan orang tersebut. Orang tersebut adalah Khadir. Suatu hari ketika Nabi Musa sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel, dengan khutbah yang balighah, yang masuk dalam hati mereka sampai mereka kemudian ada yang bertanya, "Wahai Musa, adakah orang yang berilmu daripada engkau?" Maka Musa berkata, "Tidak ada." Fa'atabahullah Islam yaruddal ilmu ilaihi. Maka Allah pun menegur Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mengatakan Allahu a'lam. Harusnya Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam. Tetapi Nabi Musa bukan bermaksud sombong, tapi dia menyatakan ilmu yang dia tahu bahwasanya dia adalah orang yang paling berilmu. Ternyata ada orang yang punya ilmu yang Musa tidak tahu, yaitu Khadir. Makanya ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir, Musa berkata, atau Nabi Khadir berkata, "Anta ya Musa, anta ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu ana wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan yang aku tidak tahu, dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan padaku dan engkau tidak tahu.
Dan lihat bagaimana akhir Nabi Musa semangat sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an bagaimana perjalanan Nabi Musa untuk mencari Khadir. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada pembantunya yaitu Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan ya, sampai aku menemukan Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua lautan, karena di situ ada Khadir. Kalau aku tidak bertemu, au amdiya hukuba, aku akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Semangat dia cari ilmu. Akhirnya dia berjalan, Allah abadikan dalam Al-Quran. Akhirnya Allah sebutkan, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Bertemulah Musa dan Yusha bin Nun dengan Khadir. Dan para ulama sepakat bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir. Nabi Musa adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul. 5 rasul yang paling mulia, di antaranya adalah Musa alaihissalam. Dialah yang digerai dengan kalimullah, yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dialah yang Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya nabi yang pernah berdoa, ya Allah jadikanlah kakakku sebagai rasul, langsung Allah kabulkan. Ya. Wa Harun akhi huwa afsahu minni risala fa arsilhu ma'iyya. Dan Harun saudaraku, dia lebih pandai ngomong dariku, utuslah dia menjadi rasul, Allah kabulkan. Ini di antara hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Seorang sekarang berdoa agar suaminya soleh, enggak soleh-soleh. Seorang berdoa agar istrinya tidak ngomel, masih suka ngomel. Seorang berdoa agar anaknya soleh, enggak soleh-soleh. Musa alaihissalam berdoa, kakak saya jadikan rasul, Allah kabulkan. Luar biasa tidak? Luar biasa. Makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Dia punya kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang tinggi. Dan nabi yang paling banyak Allah ceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai Rasulullah mengambil teladan dari Nabi Musa ketika Nabi SAW diganggu oleh sebagian orang ketika Rasulullah membagikan ghanimah di Ju'ranah. Kata ada yang komentar, hadhihi kismatun ma udila fiha. Ini pembagian tidak adil. Hadhihi kismatun ma urida bihi wajhullah. Ini pembagian Rasulullah tidak ikhlas. Maka Rasulullah terganggu, dituduh tidak ikhlas, dituduh tidak adil. Rasulullah mengatakan, illa ma'adil wa man ya'dil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang tidak adil? Kata Rasulullah SAW, ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama'. Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku kepercayaan Allah yang di langit? Kemudian Rasulullah berkata, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Laqad udhiya aktsaru min dzalik fasabar. Dia telah diuji lebih daripada ini dan dia bersabar. Subhanallah. Musa lebih afdal daripada Khadir. Tetapi ketika Musa tahu Khadir punya ilmu yang dia tidak punya, dia semangat sampai dia tinggalkan kaumnya sementara untuk cari ilmu. Kemudian dia datang di Khadir dengan merendahkan diri. Kata dia, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, dengan permohonan. Dia mengatakan, wahai Khadir, bolehkah aku mengikuti engkau agar kau mengajarkan ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, ajarkan kepadaku? Dia tidak mengatakan, Khadir, saya Musa, ajarin saya ilmu. Enggak. Padahal Musa terkenal. Khadir pun tahu siapa Musa. Dalam hadis yang sahih, ketika Musa bertemu dengan Khadir, maka Musa berkata, Assalamualaikum. Khadir kaget, dia lagi tutupan dengan kain, dia buka. Dia mengatakan, Anna bi ardi salam. Kok ada orang ucapin salam di negeriku? Dia enggak pernah dengar orang ucapkan salam. Tahu-tahu ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Maka Khadir berkata, Man anta? Siapa engkau? Kata Musa, Ana Musa. Musa Bani Israel. Dia Musa terkenal. Khadir berkata, ini Musanya Bani Israel, bukan Musa Bima. Terkenal Nabi Musa. Maksudnya Khadir tahu. Dia tahu siapa Musa. Meskipun demikian Musa tidak bilang, tahu kan siapa gua? Enggak. Dia tetap dengan tawadhu. Allah abadikan perkataannya. Ketika di hadapan ilmu, tawadhu. Padahal Khadir derajatnya di bawah, tapi Khadir punya ilmu yang Musa tidak tahu. Makanya para ulama mengatakan tidak akan sempurna atau tidak akan mulia seorang kecuali dia menuntut ilmu dari orang yang di atasnya, orang yang sejajarnya, bahkan dari orang yang di bawahnya.
Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kalau kita klasifikasikan guru-gurunya, ada guru-gurunya yang memang di atas usia beliau. Ada guru-gurunya yang merupakan teman sejawat beliau, dan ada guru-gurunya beliau meriwayatkan hadis dari yang setara dengan murid-muridnya. Kenapa? Yang penting beri faedah kepada masyarakat. Tidak peduli mau dibilang saya nutut ilmu sama orang lebih rendah di bawah saya, Imam Bukhari tidak peduli. Yang penting ilmu bermasyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Lihatlah Musa, karena agungnya ilmu, dia merendahkan dirinya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku ikut engkau? Izin agar kau ajarkan kepadaku ilmu. Khadir kasih syarat, bahkan dengan kata-kata yang agak keras dia mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar bersamaku. Subhanallah. Musa tidak bilang saya ini sabar, Nabi Muhammad saja mencontohi sabarku. Enggak. Subhanallah. Nabi Musa tetap merendahkan dirinya, digituin. Coba bayangkan kalau kita digituin sama orang yang di bawah kita. Ustaz enggak bisa sabar sama saya. Mungkin kita tersinggung, tapi Musa tidak. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar kepadaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar dengan kau yang tidak tahu tentangnya? Musa dengan rendahnya mengatakan rendah hatinya, qala satajiduni insyaallahu sabira. Ya, kau akan dapati aku sabar insyaallah. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Bayangkan dengan penuh perendahan demi apa? Demi ilmu. Subhanallah. Maka Allah ceritakan tentang kisah Nabi Musa, dan ini adalah rihlah, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Kenapa Nabi Musa demikian? Karena mengagungkan ilmu. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menjadi mulia karena amalan-amalan yang tanpa ilmu maka tidak bernilai. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan atau mengajarkan doa kepada kita, Allah ajarkan langsung yang kita baca setiap salat dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Siapa siratal ladzina an'amta alaihim? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yang dimurkai, dan jalan orang-orang yang sesat. Para ulama sepakat yang dimurkai maksudnya Yahudi, punya ilmu namun enggak beramal. Dan yang sesat maksudnya Nasara, beramal tapi tidak berilmu. Maka Islam mengajarkan hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah adalah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Siapa yang hanya nuntut ilmu tidak diamalkan, maka seperti Yahudi yang Allah murkai, punya ilmu namun tidak beramal. Sampai Allah mengatakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurat, tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat, ilmu kepada mereka, namun tidak diamalkan, seperti perumpamaan himar, keledai, dongki yang memikul buku yang banyak. Buku isinya ilmu. Semakin banyak buku yang dia pikul, dia semakin susah. Semakin banyak, semakin berat, semakin tersiksa. Itulah perumpamaan orang-orang diberi ilmu yang banyak, namun tidak diamalkan, dia akan semakin tersiksa, ya, di dunia maupun di akhirat. Adapun Nasara waladdallin, itu orang yang beramal namun tidak punya ilmu. Maka dengan ilmu menjadikan amal bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca tentang keutamaan haji, keutamaan puasa, keutamaan salat, itu semua adalah haji, salat, puasa yang dibangun di atas ilmu. Maka secara include, kalau kita baca setiap keutamaan suatu amalan secara include, sudah termasuk di dalamnya adalah keutamaan ilmu. Karena amal-amal tersebut baru bernilai di sisi Allah jika dibangun di atas apa? Ilmu. Jika dibangun di atas ilmu. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang keutamaan ilmu itu sangat banyak. Saya khawatir waktu kita tidak cukup. Siapa yang ingin baca lebih panjang lebar, silakan baca kitab Miftah Daris Sa'adah karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada sekitar 1800 halaman. Beliau berbicara semuanya tentang keutamaan ilmu. Luar biasa yang beliau sampaikan, dalil-dalil yang luar biasa. Maka cukuplah orang-orang paling mulia yang Allah pilih adalah para rasul yang telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Cukuplah Allah muliakan para ulama
Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tentang tauhid. Sesuatu yang paling agung di alam semesta ini adalah tauhid. Tidaklah alam semesta diciptakan kecuali untuk tauhid. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk bertauhid kepada Allah. Maka kata Allah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah menjadikan dalil di antaranya persaksian malaikat. Wal malaikatu, tidak cukup malaikat, kata Allah, wa ulul ilmi, dan para ulama juga bersaksi. Yaitu Allah berargumentasi dengan persaksian para ulama untuk digandengkan dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah. Maka ini cukup membuktikan bahwasanya para ulama pemilik ilmu adalah orang-orang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya dan orang berilmu diangkat bertingkat-tingkat di atas orang sekedar beriman. Lihatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan seorang berilmu di atas ahli ibadah seperti perumpamaan rembulan dibanding seluruh bintang. Rembulan ada berapa di bumi? Ada? Satu. Kalau ada rembulan nomor 2 tuh rembulan palsu ya. Mungkin buatan Cina kalau yang kedua ya. Rembulan cuma 1. Bintang jumlahnya berapa? Ribuan. Tapi mana yang menyinari bumi? Bintang atau rembulan? Rembulan. Seakan-akan ini berkata satu alim lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa ribuan ahli ibadah? Untuk mereka sendiri. Orang alim memberi penerangan, memberi penjelasan kepada masyarakat. Memberi penjelasan kepada masyarakat sehingga mereka mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karenanya kita berharap di Kota Bima ini ada majelis ilmu banyak. Majelis tentang ilmu akidah, tentang ilmu fikih, tentang ilmu akhlak, tentang ilmu adab, tentang ilmu sirah Nabi. Banyak pelajaran sehingga masyarakat disibukkan dengan ilmu. Di zaman yang tadi kata sebutkan oleh beliau, sekarang banyak berita-berita di medsos sehingga orang berpaling sibuk bicarain medsos, lupa untuk yang lebih utama bagi diri mereka. Baik. Sebelum kita lanjutkan tentang adab, saya ingin bahas tentang azan berapa menit lagi? Kita singgung sedikit, nanti dipotong. Habis ini kita sebutkan tentang bagaimana semangat para salaf dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari disebutkan dia berjalan, dia tinggal di Uzbekistan sekarang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang contoh-contoh bagaimana para salaf atau para ulama terdahulu begitu semangat dalam menuntut ilmu ya. Tadi kita sudah sebutkan bagaimana semangatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, aku akan terus berjalan hatta sampai aku ketemu dengan Majma' al-Bahrain atau amdiya hukuba, atau kalau tidak aku ketemu, aku akan berjalan meskipun harus puluhan tahun. Dan ini salah satu dalil bahwasanya mereka dulu melakukan rihlah, yaitu safar, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Diberi contoh oleh Nabi Musa alaihissalam yang bersafar menuju Khadir. Dan itu akhirnya diikuti menjadi tradisi para ulama dalam menuntut ilmu. Dan juga dicontohkan oleh para sahabat seperti Jabir bin Abdullah ketika ingin mengecek satu hadis kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ada di Syam, sementara Jabir bin Abdullah tinggal di Madinah. Maka Jabir bin Abdullah naik onta dengan perjalanan sebulan untuk sampai ke Abdullah bin Unais hanya untuk mendengar satu hadis, mengecek dia mendengar hadis itu dari Nabi atau tidak. Setelah itu dia pulang lagi. Itu perjalanan selama bolak-balik 2 bulan hanya untuk mendengar satu hadis. Dan itu dilakukan oleh para ulama sehingga muncullah perkataan para ulama, man talabal haditha aflas. Siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu hadis, dia akan bangkrut. Dan demikianlah terlalu banyak biaya yang mereka keluarkan untuk bisa menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memiliki seorang ayah yang kaya raya dan meninggalkan warisan yang banyak. Dan di antaranya hartanya diberikan kepada anaknya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari untuk menuntut ilmu, sehingga Imam Bukhari melakukan banyak perjalanan dengan uang yang merupakan peninggalan dari ayahnya. Dan ayahnya mengatakan, ya, ketika menjelang meninggal dunia, aku tidak mengetahui ada 1 dirham atau 1 harta pun
yang aku makan dari hasil haram dan juga dari hasil syubhat. Tidak ada satu dirham pun yang aku hasilkan dengan cara yang haram, bahkan bukan dengan cara yang haram, cara yang syubhat pun tidak ada. Maka Allah anugerahi lelaki soleh ini, ya, yaitu Ismail bin Ibrahim, anaknya Al-Imam Al-Bukhari yang luar biasa yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu rajanya para hadis. Dan bagaimana Imam Bukhari melakukan perjalanan sampai ribuan kilo, sampai ada yang menghitung 13.000 kilo. Beliau pergi ke Baghdad berulang-ulang, ke Kufah, kemudian ke Hijaz, ke Mekah, ke berbagai macam negara, ke daerah-daerah yang ada di Rusia sekarang. Beliau menuntut ilmu sana kemari mencari hadis sampai beliau menuntut ilmu dari 1.000 ulama lebih. 1.000 ulama lebih beliau duduk di majelis mereka dalam rangka menuntut ilmu. Dan hasilnya adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan hafiztu ya mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin dhaif. Aku hafal 100.000 hadis sahih dan aku hafal 200.000 hadis dhaif. Maka Imam Bukhari kemudian memilah-milih dari 100.000 hadis yang beliau hafal, beliau pilih 7.000 hadis untuk dimasukkan dalam Sahih Bukhari dengan pengulangan tanpa pengulangan sekitar 4.000 hadis. Dan disebutkan tidaklah beliau meletakkan satu hadis kecuali beliau mandi dan beliau salat istikharah. Untuk satu hadis beliau tulis di buku beliau, beliau mandi dulu dan beliau salat istikharah baru beliau tulis hadis tersebut dimasukkan dalam buku beliau. Bahkan disebutkan Warraqnya, sekretaris beliau, sering menemani beliau safar. Terkadang dalam satu malam Imam Bukhari terbangun 20 kali, saya hitung. Dia lagi mau tidur, tiba-tiba dia teringat, dia terjaga, nyalakan lampu lilin, kemudian dia tulis. Kemudian tidur sebentar, dia terjaga lagi. Kemudian subhanallah, sampai 20 kali semalam. Tiba-tiba Allah beri ilham, ada ilmu baru dia tidak mau lewatkan. Dia bangun, dia tulis. Imam Bukhari. Dan itu sebelumnya juga dialami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh putrinya Fatimah bintu Syafi'i. Dia mengatakan, Asrojtu li abi sab'ina marrah fi laylah al-wahidah. Aku nyalakan api buat ayahku 70 kali dalam semalam. Imam Syafi'i tidur, kemudian ingin sesuatu dihafal, dia tulis, nyalain. Tidur, matikan lagi, bangun lagi. Matikan lagi, bangun lagi. Tidak ingin ada faedah yang terlewatkan karena faedah ini untuk umat, Jadi mereka tulis. Itulah para ulama, perjuangan mereka luar biasa. Contoh di antara semangat ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi, ahli hadis ya, yang terkenal ya. Di mana beliau menyebutkan tentang perjalanan beliau menyebutkan beliau menuntut ilmu berjalan sekitar 7 tahun. Beliau cerita, 7 tahun saya berjalan, kemudian saya pun mengukur perjalanan saya. 1 farsah, 2 farsah, 1 farsah kurang lebih 5 kilo. Sampai dia berjalan 1.000 farsah, yaitu 5.000 kilo. 5.000 kilo untuk mencari apa? Hadis. Jalan kaki 5.000 kilo. Imam Ahmad mencari hadis sampai berjalan menuju ke Yaman untuk bertemu dengan Abdul Razak As-San'ani, pemilik Musannaf. Beliau melewatkan hadis dari Abdul Razak As-San'ani. Ketika pulang dari Yaman sampai kurus kering Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika beliau kehabisan bekal, beliau berjalan bersama beberapa orang ahli hadis yang lainnya. Maka mereka ingin kasih bantuan, kata beliau, saya tidak mau. Saya mau cari uang sendiri. Maka beliau bekerja menjadi tukang, bantu-bantu orang supaya bisa makan untuk bisa menuntut ilmu hadis. Kalau kita baca sejarah mereka luar biasa. Kalau kita kebangun berapa kali semalam? Tunggu gol. Astagfirullah. Belum gol, belum tidak itu. Luar biasa. Mereka ilmu bersama mereka. Tapi mereka merasakan kelezatan luar biasa. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan tidak ada kelezatan seperti kelezatan menuntut ilmu. A'zamul ladzah, kelezatan, ladzatan ma'rifiyah, kelezatan yang paling indah, kelezatan untuk ilmu. Kenapa mereka para ulama rela mengorbankan uang habis-habisan, capek? Sampai Yahya bin Abi Katsir berkata, la yunalul ilm bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan diraih dengan berleha-leha, enggak mungkin. Ingin punya ilmu harus berjuang. Apa kata Imam Syafi'i? Bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Dengan keletihan maka dicarilah ketinggian. Siapa yang ingin meraih kejayaan maka harus begadang. Para ulama dahulu begadang untuk ilmu. Kita begadang nonton apa? Nonton yang enggak jelas. Lihat bagaimana Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dikenal juga seorang ulama yang sangat semangat untuk ilmu. Sampai beliau sangat perhatian terhadap waktu. Sampai disebutkan kalau beliau masuk di hammam, tempat pemandian atau mau mandi,
beliau tetap menyuruh putri beliau untuk baca kitab, yaitu kitab yang sesuai, sehingga beliau sambil mandi tetap mendengar apa? Ilmu. Tidak ingin waktu terbuang-buang. Demikian juga kalau ada tamu datang ke rumah, maka beliau menjalankan sunnah memuliakan tamu. Tapi sambil memuliakan tamu, beliau meruncingkan pena beliau, mempersiapkan kertas-kertas untuk ditulis. Jadi sambil ngobrol, sambil ada kerjaan yang lain. Itu para ulama tidak ingin satu detik pun hilang dari mereka. Sampai ada seorang ketika sedang menulis majelis hadis, dia tulis, tahu-tahu tintanya habis. Maka kalau harus cari pena, akan kelewatan ilmu. Maka dia mengatakan, kolam bidinar. Satu pena saya bayar 4/4 gram emas. Orang langsung jual. Supaya dia bisa lanjut. Subhanallah. Dia tidak ingin waktunya terbuang. Dan kita lihat para ulama sekarang demikian gitu. Saya tidak usah jauh-jauh, masih itu ulama-ulama zaman dulu yang hebat-hebat. Kita jalan sama Syekh Abdul Razak aja, tidak ada waktu terbuang. Zikir, baca Quran, nasihat, ibadah. Zikir, baca Quran, nasihat, ibadah. Tidak pernah saya dengar dia gibah satu orang pun seumur hidup saya. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah dia ngomong kejelekan satu orang pun seumur hidup saya enggak pernah. Isinya baca Quran, zikir. Kalau enggak nasihat, kalau enggak ngobrol sebentar, baca Quran lagi. Sampai beliau ketika sedang dirawat, saya pernah temani beliau baca Quran. Baca Quran. Padahal beliau bukan guru tahfidz. Kalau guru tahfidz wajar harus sama murojaah. Beliau orang biasa. Bukan guru tahfidz, bukan imam masjid, tapi baca Quran selalu. Beliau wariskan dari ayahnya. Ayahnya kalau kita ke Masjid Nabawi di depan selalu baca Quran. Ada orang nyimak. Saya selalu lihat di saf waktu awal-awal di Masjid Nabawi, ayahnya ketika di Masjid Nabawi selalu ada yang menyimak baca Quran. Ibadah. Sehingga para ulama tidak buang-buang waktu mereka. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara adab dalam menuntut ilmu sekarang bersabar. Apa tadi kata bahasanya? Lembo adi. Bahasa Bima. Sabar sekarang banyak, bukan sabar menuntut ilmu datang ke majelis ilmu. Sekarang sabar yang paling penting, sabar dari hal yang memalingkan dari ilmu, yaitu sabar tidak lihat medsos. Itu paling penting sekarang hidup ini. Kalau kita lihat medsos habis waktu kita. Bukannya saya tidak boleh bilang lihat medsos, boleh, tapi kita berlebihan. Berlebihan lihat berita berlebihan. Sehingga tidak habis-habis berita tersebut, nggak habis-habis. Akhirnya kapan mau baca Quran? Kapan mau baca berita akhirat? Kamu kapan mau baca berita tentang alam kubur? Kapan mau baca berita tentang surga dan neraka? Kapan baca tentang fikih, kehidupan sehari-hari? Tidak ada waktu. Pengajian kosong, ustaz-ustaz datang tidak ada isinya. Orang sibuk baca medsos. Tidak sabar dari membaca medsos. Jadi harus lembu adi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau kita kurangi medsos, kita lebih bahagia. Bukannya enggak lihat sama kita juga tahu berita. Tapi jangan terus-terusan lihat berita. Akhirnya waktu kita kurang, tidak sempat baca Quran. Tahu-tahu hari-hari lewat satu lembar pun tidak kita baca. Waliyadzubillah, satu lembar tidak baca. Sementara berita semua kita baca. Berita politik kita baca, berita narkoba kita baca, berita selingkuh kita baca, berita artis kita baca, artis berzina kita baca, istri orang dicerai kita baca. Kecuali kalau kita mau nikahi, kita nggak nikahi. Cuma baca doang, buat apa? Akhirnya waktu terbuang. Ini musibah bagi penuntut ilmu. Gimana penuntut ilmu? Sementara waktu kita tidak ada. Sampai disebutkan juga di antara yang menarik bagaimana ilmu itu mendatangkan kelezatan. Ya banyak para ulama luar biasa. Sampai sebagian syekh istrinya tidak cemburu kepada wanita, cemburu kepada buku. Karena syekhnya lebih suka lihat buku daripada istrinya. Antum coba begitu. Istri cemburu sama buku bukan sama wanita lain. Seperti Syekh Albani rahimahullah disebutkan ketika beliau ambil buku naik tangga, buka buku di perpustakaan, terkadang beliau sampai berjam-jam di atas tangga karena asyiknya lagi baca. Di antara cerita yang menarik disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali, wallahu alam, disebutkan bahwa beliau saking suka baca buku sehingga beliau terlambat menikah. Ketika beliau menikah, kemudian datanglah calon istrinya ketemu dengan dia, sudah pakai perhiasan segalanya, kemudian hadir di hadapan dia. Kemudian Ibnu Jauzi melihat istrinya pengantin baru. Kemudian dia bilang, tunggu sebentar, saya lanjutkan baca. Istrinya marah pergi. Karena ada di depan dia harus dia selesaikan. Kenapa? Ada kelezatan ilmu luar biasa. Cuma bagaimana kita bisa meraih kelezatan ilmu? Harus serius. Kalau enggak serius enggak bisa. Ilmu beban.
Bagaimana cara serius? Ngaji, nulis, kalau nggak ngerti nanya, catat, ringkas, itu baru ada kelezatan. Kalau cuma dengar, ngantuk, tidur, itu lezat tidurnya. Antum bayangkan tadi disebutkan bagaimana para ulama begadang sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, wa man talabal ula sahiral layali, siapa yang ingin mencapai ketinggian harus begadang. Padahal apa yang paling nikmat dalam hidup ini? Tidur paling nikmat. Lebih nikmat dari makanan enak, bahkan tidur lebih nikmat daripada istri kalau lagi ngantuk. Tetapi bagaimana mereka merasakan kelezatan ilmu sampai mereka membuang tidur mereka demi untuk menuntut apa? Ilmu. Baik, mungkin sampai sini saja sudah malam ya. Kajian kita sedikit untuk memotivasi kita semua, maka jangan lupa ilmu adalah ibadah. Antum duduk, antum sedang menuntut ilmu. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga maka hampirilah. Oleh karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlu zikir. Ahlu zikir itu maksudnya apa? Sepakat, maksudnya ahlul ilmi, bukan ahlu zikir. Zikir ibadah, tapi di antara zikir yang dimaksud di situ adalah ilmu, karena tempat bertanya adalah orang yang berilmu. Allah menamakan ilmu dengan zikrullah. Antum bahas fikih, antum sedang bahas syariat Allah. Antum bahas akidah, antum sedang bahas iman kepada Allah. Antum sedang mengingat Allah. Maka antum bahas tentang sirah Nabi, antum sedang bahas utusan Allah. Jadi nuntut ilmu adalah zikir. Makanya khutbah disebut zikir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya apa? Khutbatul Jum'ah. Karena khutbatul Jum'ah isinya ilmu. Disebut dengan zikir. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun wa muta'allimun." Dunia terlaknat dan semua dalam dunia terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Dan apa yang Allah cintai, dan orang berilmu dan orang yang belajar. Maka siapa yang ingin keluar dari laknat Allah, maka belajar dan mengajar. Maksudnya ini motivasi. Jangan disangka ibadah cuma baca Quran, cuma salat malam, cuma puasa, itu semua ibadah kita lakukan. Tapi duduk memahami satu ayat. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Hafal Quran ibadah, baca Quran ibadah, tapi tadabbur lebih a'zam, lebih agung. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, "Qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafakkurin wa ta'aqqulin khairun minal khatmah bila tadabbur wa la ta'aqqul wa la fahm." Kata Ibnu Qayyim, baca satu ayat saja dengan tadabbur lebih afdal dari hatam Quran tapi tidak tadabbur. Kenapa? Tadabbur ilmu, belajar. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Apa maksudnya? Belajar. Kalau enggak belajar susah. Tapi mungkin sampai sini saja. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, sekedar motivasi untuk saya pribadi yang sering tertimpa dengan kemalasan ya dari menuntut ilmu atau mendakwakan ilmu. Semoga kita diberi semangat oleh Allah untuk bisa belajar dan belajar dan belajar. Penuhi majelis ilmu ya, semangati anak-anak untuk menuntut ilmu, buat mereka berlezat-lezat dengan ilmu ya. Antum lihat orang-orang yang ilmu lain saja mereka senang. Lihat ada orang fisikawan senang dengan ilmunya sampai lupa sama istrinya. Ada atau tidak? Ada, karena dia nikmat dengan ilmu fisika tersebut. Ada pakar matematika, dia nikmat, lebih nikmat ilmu agama. Tapi jangan lupa, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.